Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berbicara tentang hal yang sering disebut tetapi jarang benar-benar dipahami, yaitu manajemen sumber daya manusia. Topik yang tampak teknis namun sesungguhnya sangat manusiawi, karena di balik setiap strategi ada manusia, di balik setiap target ada manusia, dan di balik setiap keberhasilan juga ada manusia. Sebelum kita berjalan lebih jauh, perkenalkan, nama saya Apriani Nunahitu, NIM 10320230108, kelas C semester 5, program studi manajemen pendidikan Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dan saya bergabung di kelompok 3. Ketertarikan saya pada bidang manajemen sumber daya manusia bukan hanya lahir dari tuntutan tugas akademik pada mata kuliah manajemen pendidikan formal, tetapi dari kesadaran bahwa pengelolaan manusia bukan sekedar mengatur, tetapi memahami, bukan hanya membagi tugas, tetapi membangkitkan potensi, dan bukan hanya mengejar hasil, tetapi membangun martabat. Sekarang saatnya kita melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di dalam topik ini. Mari kita bahas dan kita pahami apa sih itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan elemen penting dalam setiap organisasi karena berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai sebuah tujuan bersama. Menurut George Terry tahun 1977, ia mendefinisikan bahwa manajemen sebagai proses khas yang meliputi perencanaan, perorganisasian dalam penggerakan, serta pengendalian dalam rangka menentukan dan mencapai sasaran organisasi. Sementara itu, manajemen sumber daya manusia merupakan cabang khusus dari manajemen yang fokus pada pengaturan dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Menurut Hasibuan tahun 2019, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas dan kita pahami apa saja tujuan dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan formal adalah untuk mengoptimalkan potensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar bekerja secara profesional, produktif, serta mampu berkontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan formal mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan jumlah siswa, program sekolah, serta tuntutan kurikulum. Yang kedua, fungsi perorganisasian. Fungsi ini menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan tanggung jawabnya agar proses kerja berjalan lebih efektif. Yang ketiga, fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada guru maupun staf agar memiliki semangat dan komitmen yang tinggi terhadap tugasnya. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik untuk memastikan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan memberikan pelatihan, pendidikan, atau workshop guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik secara berkelanjutan. Yang pertama, prinsip manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan tahun 2019, dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam penerapan manajemen sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip kemanusiaan, yaitu memperlakukan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai individu yang memiliki hak, martabat, serta potensi yang perlu dihormati dan dikembangkan. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan yaitu memberikan perlakuan yang seimbang tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jabatan, usia, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Yang ketiga, ada prinsip efisiensi, yaitu prinsip yang mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja sehingga hasil kerja maksimal dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Yang keempat, ada prinsip keterbukaan, yaitu membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan bawahan
untuk menciptakan rasa saling percaya dan kerjasama yang konstruktif. Yang kelima ada prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab yaitu prinsip yang menumbuhkan kesadaran bagi setiap tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh dedikasi dan komitmen. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2017, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi kegiatan-kegiatan pokok berikut ini. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada pengembangan, yang keempat ada kompensasi, yang kelima ada integrasi, yang keenam ada pemeliharaan, dan yang ketujuh ada pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya mari kita bahas apa saja peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Adapun peran penting manajemen sumber daya manusia dalam organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada peran strategis. Manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk merancang strategi pengelolaan tenaga kerja yang selaras dengan visi dan tujuan organisasi. Karena melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat menempatkan karyawan yang tepat sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, peran administratif. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab mengelola administrasi pegawai seperti perekrutan, absensi, penilaian kerja, pemberian kompensasi, dan penghargaan. Karena manajemen administrasi yang baik mendukung keteraturan dan efisiensi dalam organisasi. Yang ketiga, peran pengembangan. Manajemen sumber daya manusia menjadi wadah pengembangan potensi karyawan melalui program pelatihan, seminar, dan pengembangan karir. Yang keempat, peran motivator. Manajemen sumber daya manusia memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan kerja yang mendukung semangat dan produktivitas karyawan. Hal ini dilakukan melalui pemberian penghargaan, penilaian yang adil, dan komunikasi yang terbuka antara seluruh anggota organisasi. Yang kelima, peran evaluatif dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam menilai serta mengawasi kinerja pegawai guna memastikan tercapainya target organisasi. Selanjutnya, mari kita pahami apa saja tantangan dan bagaimana upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam dunia pendidikan formal, guru dan tenaga kependidikan memegang peran utama sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran serta penggerak pengelolaan lembaga. Namun, dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi baik dari sisi internal organisasi maupun faktor eksternal. Yang pertama, tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Beberapa tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia menurut Sutrisno tahun 2019 antara lain, yang pertama ada perkembangan teknologi informasi yang pesat sehingga menuntut tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran digital. Yang kedua ada kesenjangan kompetensi dan profesionalisme. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan berkelanjutan serta proses rekrutmen yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Yang ketiga ada keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan sehingga proses peningkatan mutu SDM berjalan lebih lambat. Dan yang keempat ada pergantian kurikulum dan perubahan kebijakan pendidikan yang seringkali menimbulkan tantangan baru bagi tenaga pendidikan dan manajemen sekolah dalam menyesuaikan strategi kerja. Yang kelima ada motivasi dan kepuasan kerja yang menurun sehingga dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Selanjutnya, upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan formal. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, mengadakan berbagai pelatihan seminar dan workshop secara teratur untuk memperkuat kemampuan pedagogik, sosial, dan profesional tenaga pendidik. Yang kedua, mengintegrasikan penggunaan teknologi pembelajaran seperti learning management system, e-learning, dan media digital interaktif guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian insentif dan penghargaan dengan cara memberikan kompensasi yang layak dan penghargaan berbasis kinerja sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tenaga pendidik yang juga berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas kerja. Yang keempat, menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas
dan memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian tunjangan, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang mendukung. Yang kelima, membangun budaya kerja kolaboratif, disiplin, dan beretika agar terciptanya suasana kerja yang produktif dan harmonis di lingkungan sekolah. Yang keenam, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja secara rutin untuk menilai efektivitas program pengembangan sumber daya manusia serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Sekian presentasi dari saya. Dari presentasi ini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan karena berperan mengatur, mengembangkan, dan memelihara tenaga pendidik serta tenaga kependidikan agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi digital, pemberian insentif, serta pengembangan karir dan budaya kerja yang positif. Karena dengan manajemen sumber daya yang baik, lembaga pendidikan mampu menciptakan tenaga pendidik yang kompeten, termotivasi, dan berintegritas sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya, setiap konsep dan strategi hanya berarti bila kita benar-benar memahami manusia yang ada di dalamnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membuka ruang pikir baru dan menjadi awal perubahan kecil yang berdampak besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.